Oke, selamat malam semua. Hari ini hari Senin ya, tanggal 1 April 2024. Tentunya kita update dulu dari outlook yang kemarin ya. Perjalanan untuk malam ini tertahan di level area drop disturb atau sebagai zona supply yang kecil yang bertumpuk dengan level area resisten pertama daripada weekly yang berada di 104,61. Satu kondisi aja, akankah ini nanti malam sampai dengan penutupan daily besok ini mampu nggak tutup di atasnya 104,61 atau minimal break dari level area zona supply di sini. Kalau misalkan ini nanti break, masih ada potensial itu mungkin akan retest high yang berada di 104,73. Baru nanti kita akan cek di sini akankah ada reaksi, koreksi yang lebih dalam atau justru malah bablas naik ke atas menuju level area 105,00 sebagai psikologis atau sebagai level area resisten yang kedua daripada weekly-nya. Tetapi kalau misalkan ini nanti ya, kalau harga mampu bergerak sedekat mungkin di level area 104,73, potensi terjadinya koreksi itu ada tentunya, tetapi koreksinya nanti kita lihatin dulu akankah dia itu bergerak balik di bawahnya yang saat ini sebagai level area 104,61 ini mampu atau enggak bergerak di bawah level area tersebut. Kalau harga ini indeks dolar enggak mampu bergerak di bawahnya level area tersebut, berpotensi pelan-pelan ngerambat ke atas sebelum nanti NFP rilis di hari Jumat tentunya. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar masih ada potensial ini ngerambat ke atas dengan catatan hari ini dari segi time frame daily ini syaratnya adalah harus mampu tutup di atasnya 104,61 atau minimal zona supply ini break terlebih dahulu. Kalau misalkan ini nanti tetap bermain-main di bawahnya level area tersebut, masih ada potensial mungkin akan menguji level area yang sebagai pivot daripada weekly untuk saat ini berfungsi sebagai resisten 104,37. Tetap waspada, tetap antisipasi. Jadi potensial indeks dolar ini masih ada potensi pelan-pelan ngerambat ke atas. Selanjutnya untuk gold ya, untuk gold di kemarin itu sudah saya antisipasi ataupun dari videonya ya. Pergerakan itu kalaupun misalkan keangkat ke atas, fokusnya adalah 2260 terlebih dahulu atau sebagai psikopres levelnya itu berada di 2250. Dan pergerakan saat ini ketika harga keangkat ke atas meskipun ada penutupan di atasnya level area 2260, perhatikan aja harga ini balik tutup di atasnya level area sebagai resisten yang psikopres level yang berada di 2250. Berpotensi untuk malam ini mungkin dari gold ini berpotensi koreksi menuju level area zona demand yang berada di 2225 sebagai psikopres level atau zona demand di kisaran level area 2217 sampai dengan 2226, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kalaupun mau ancang-ancang cari setup sell ya, cuman saya ini masih no recom dulu karena volatility-nya juga masih minim, kecuali nanti malam ketika rilis data daripada fundamental. Kalau misalkan itu nanti positif untuk pergerakan untuk USD, secara otomatis dari pergerakan untuk gold ini berpotensi ini mungkin akan cepat ke bawah sebelum harga keangkat ke atas kembali. Kesimpulannya untuk gold malam ini, selama tidak berhasil membuat high baru yang berada di 2265, berpotensi ini akan menuju zona demand terlebih dahulu yang berada di 2225 sebagai psikopres level sebelum harga lanjut ke atas. Kalaupun mau ancang-ancang cari setup sell, tentunya pastikan ya stop loss itu jangan jauh-jauh di atasnya 2268 kurang lebih ya, atau sedikit di atasnya high ini. Ruang geraknya ini kelihatannya kecil, tetapi di sini ini ruang geraknya sekitar 200 pipan, dan untuk targetnya itu untuk terdekat sebagai zona demand itu 230 pip. Jadi ini risk rewardnya oke. Hati-hati. Atau kalau misalkan itu nanti jam 9 malam di penutupan time frame 4-nya, harapan saya ini kalau misalkan mau keangkat sedikit ke atas menuju resistennya yang berada di 2260 ini mungkin oke. Kalau misalkan harga mampu dari segi time frame kecilnya ini terkoreksi sedikit ke atas sebelum lanjut ke bawah, ini tentunya oke. Untuk nekan stop loss itu tentunya sekitar 120 sampai dengan 130 pip, tetapi dari segi targetnya ini ruang gerak sekitar 300 pip ini mungkin oke. Jadi ini fleksibel aja. Saran saya adalah
adalah kalau mau cari ancang-ancang setup sell, stop lossnya adalah di atasnya 2268 lah, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetap waspada, tetap hati-hati. Kategorinya kalau mau entry sell ini sebenarnya ngelawan market, counter trend, tetapi tidak masalah kalau mau ngambil ataupun memanfaatkan dari level area koreksinya sebelum harga keangkat lebih tinggi menuju level area 2300 ini mungkin oke. Kemudian untuk GBP USD ini saya hapus dulu untuk pergerakannya. Harga saat ini itu bergerak di bawahnya level area pivot, tetapi untuk saat ini berada di tengah-tengah. Skenarionya masih tetap yang berada di outlook yang kemarin, selama belum mampu bergerak atau membuat low baru, ini masih netral dulu, kecuali itu nanti kalau misalkan ini sudah break membentuk low baru, tinggal satu kondisi selama koreksinya itu harga tidak mampu bergerak di atasnya level area sebagai zona pivot daripada weekly yang berada di 1.2627, ini mungkin oke kalau mau ancang-ancang cari setup sell. Kalaupun mau maksa sekarang, ini hati-hati karena ini masih sideways, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau maksa entry sell sekarang, itu saya terus terang khawatir kalau misalkan ini berpotensi stop loss ini rawan kesabet meskipun ada ruang gerak sekitar 30 sampai dengan 32 pip. Tetapi dari segi targetnya ini risk to rewardnya sih nggak imbang, cuman ada sekitar 26 pip lah kurang lebih. Stop loss harus berada di atasnya hack yang berada di 1.2640, itu amannya sebenarnya di situ. Jadi ini saya lebih memilih untuk GBP USD ini netral dulu, wait and see. Planning masih tetap ancang-ancang persiapan cari setup sell. Untuk Euro USD, pergerakan Euro USD ini harga masih bermain-main di level area pivot dari weekly-nya, meskipun harga sudah bergerak di level di bawahnya support 1.0785, karena zona demand kecil ini masih belum break, ini masih berpotensi sideways di antara 1.0785 sampai dengan 1.0817. Jadi ini tetap waspada, hati-hati. Untuk Euro USD ini saya lebih memilih netral dulu, saya nggak ada entry posisi apapun. Saya lebih prefer itu nanti kalau misalkan minimal demand di sini break koreksi, baru mungkin saya akan persiapan cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau harga malam ini mampu bergerak di atasnya yang sebelumnya menjadi level area support, mungkin saya akan tetap menunggu sedekat mungkin ini harga masuk ke level area 1.0817. Untuk AUD USD, pergerakan AUD USD ini sebenarnya sih ini masih belum valid ya, meskipun pergerakan ini harga bergerak di bawahnya level area zona pivot daripada weekly 0.6522. Di sini juga ada zona supply baru. Satu kondisi aja, kalau malam ini harga tidak mampu bergerak di atas dan tutup di atasnya 0.6528, ini masih ada potensial untuk AUD USD ini mungkin akan menuju level terdekat sebagai support pertama yang berada di 0.6498, itu yang pertama. Target yang kedua adalah 0.6461. Kalaupun malam ini saya masih ragu kalau misalkan AUD USD ini harga langsung bergerak cepat ke 0.6461, mungkin akan menguji level area 0.6498 sampai dengan history sebagai low-nya yang berada di 0.6486. Ini mungkin malam ini masih ada potensi, tetapi hati-hati untuk besok. Kalaupun berhasil membentuk low baru, mungkin saya akan ancang-ancang cari setup sell itu ketika terjadinya koreksi time frame kecil tentunya di H1 ke bawah. Selama ini nanti zona supply yang baru ini atau pivot weekly-nya 0.6522 ini tidak di break ke atas, mungkin saya akan ancang-ancang sedekat mungkin atau di bawahnya sedikit lah untuk cari ancang-ancang setup sell, dengan target terdekat itu ada di level area 0.6461 terlebih dahulu. Jadi ini planningnya masih tetap sell, segala keputusannya silahkan dikeputuskan masing-masing ya. Kemudian untuk USD CAD potensial kita lihatin ya, harga ini sudah masuk ke level area zona demand yang di bawah ya. Kita zoom dulu, ini pas banget ketika masuk level area zona demand di kiri, ini harga langsung ke reject ke atas. Sebenarnya ini sudah terkonfirmasi kalau misalkan mau ancang-ancang cari setup buy, tetapi ini masih sedikit telat. Saran saya adalah mending sekalian tunggu
ketika harga bergerak ke atas menuju level area 1.3570, ini satu kondisi kalau misalkan terjadi koreksi lagi selama harga ini tidak mampu bergerak di bawahnya support pertama 1.35400-an, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup pembelian tentunya. Untuk outlook kemarin, gambaran pergerakan saya hapus dulu. Nah, kalau misalkan digambar ya untuk posisi terdekat saat ini, mungkin saya akan prefer nyari setup buy, tetapi saya harus pastikan terlebih dahulu ini harga tidak mampu bergerak balik di bawahnya 1.35400-an, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang setup buy, tetapi dari segi stop loss ruang gerak sekitar 30 sampai dengan 35 pip mungkin oke. Target terdekat adalah 56 pip di 1.3600 sebagai physical price level, ini mungkin oke, tetapi saran saya adalah jangan langsung buy di sini, tunggu sedikit koreksi ke bawah, ini mungkin oke untuk nekan stop lossnya ini supaya lebih minim. Selanjutnya adalah USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss ini kategorinya adalah masih sideways dan harga ini masih belum terkonfirmasi akankah lanjut ke atas atau menjadikan drop ke bawah, ini masih belum jelas, kecuali level area 0.9028 kalau misalkan harga mampu bergerak ke atas masih ada potensial, ini mungkin di kirinya ini juga ada zona base drop, mungkin harga akan menuju ke sana terlebih dahulu yang berada di level area 0.9053. Jadi ini kalau day trade ini mungkin oke kalau mau ancang-ancang cari setup pembelian, tetapi perhatikan dulu sebelum entry posisi. Yang pertama adalah pastikan harga ini break terlebih dahulu di level area resisten minor yang berada di 0.9028, baru nanti cari koreksinya. Selama pergerakan koreksinya itu nanti dari segi time frame kecil ke bawahnya itu tidak mampu bergerak di bawahnya 0.9017, ini mungkin oke kalau mau dijadikan planning jangka pendek untuk ancang-ancang cari setup buy tentunya. Tetapi dari segi stop loss saran saya adalah jangan lebih dari 25 pip terlebih dahulu, tetapi dari segi target ini juga nggak bisa jauh-jauh, maksimal sementara ya kalau mau day trade 38 pip ini mungkin oke, tetapi kalau mau swing ini masih belum terkonfirmasi yang jelas. Meskipun dari Swiss kemarin itu Bank Sentral sudah memotong suku bunga sebesar 25 basis point dan jangka panjangnya itu masih ada potensial, ini minggu ini harga bergerak menuju ke atas. Antisipasi tetap waspada, saya lebih prefer kalau mau ancang-ancang cari setup swing tentunya itu menunggu di level area 0.8928 tentunya. Terakhir adalah USD Yen atau USD JPY. Ini saya lebih memilih netral sesuai yang di outlook kemarin. Dari segi time frame 4 moon kelihatan harga masih bermain-main di level area di atasnya level area support 151.18 sampai dengan 151.50, ini masih belum jelas. Kalaupun harga mampu bergerak di atasnya sebagai level area pivot weekly-nya, mungkin saya akan netral dulu, saya nggak akan ambil untuk USD Yen ini untuk cari ancang-ancang setup buy. Saya lebih prefer sekalian kalau nunggu di atas kalian, kalau di bawah sekalian, karena ini rawan. Yang saya khawatirkan mendadak ada perubahan dari moneternya dari Bank Sentral Jepang, bisa jadi yen ini mendadak menguat dan kebanting ke bawah, itu tidak menutup kemungkinan langsung menuju 147 sampai dengan 148 sebelum harga keangkat ke atas lebih jauh. Ini rawan untuk USD JPY saat ini. Saran saya adalah lebih memilih netral dulu. Pastikan sebelum entry posisi itu, saran saya adalah kalau misalkan di luar planning jangan paksa untuk masuk ke market, mending wait and see. Oke, untuk update malam ini mungkin itu aja. Jadi kesimpulannya dari beberapa pair tadi, kalau mau day trade ya nggak masalah kalau mau entry sell ataupun buy ya, tetapi pastikan stop loss itu dipikirkan, resiko keputusan itu ditanggung masing-masing. Jadikan video ini sebagai referensi ataupun gambaran, jangan dianggap video ini sebagai sinyal atau patokan pasti benar, belum tentu. Oke, jangan overload, jangan overtrade. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.